Baiklah anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan contoh penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Ya. Contoh yang Bapak diberikan di sini adalah penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi dalam suasana asam. Perhatikan contohnya, setarakan reaksi redoks MnO4- plus SO32- menghasilkan MnO2 plus SO42-. Langkah pertama, kita pisahkan reaksi redoks ini menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kita tahu bahwa suatu reaksi redoks itu adalah gabungan dari setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Nah, pada penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi ini, kita pisahkan dulu setengah reaksi reduksinya yang mana, setengah reaksi oksidasinya yang mana. Nah, perhatikan bilangan oksidasi Mn di sini plus 7. Dari mana? Sebaiknya Anda belajar lagi aturan-aturan bilangan oksidasi yang terdiri dari 8 aturan itu. Kemudian bilangan oksidasi Mn di sini plus 4. Berarti Mn mengalami reduksi. Maka setengah reaksi reduksinya adalah MnO4- menghasilkan MnO2. Kemudian setengah reaksi oksidasinya yang mana? Perhatikan, bilangan oksidasi S dalam SO32- itu adalah plus 4. Nah, dari mana plus 4? Bilangan oksidasi O itu min 2 kali 3 min 6. Min 6 ditambah berapa? Hasilnya sama dengan min 2. Tentu min 6 ditambah dengan plus 4. Oleh karena itu, bilangan oksidasi S di sini adalah plus 4. Kemudian bilangan oksidasi S dalam SO42- itu adalah plus 6. Dari mana plus 6? Bilangan oksidasi O itu min 2. Min 2 dikali 4, karena O-nya ada 4. Min 8. Min 8 ditambah berapa? Hasilnya sama dengan muatannya ini, min 2. Tentu, supaya menjadi min 2, min 8 itu harus ditambah dengan plus 6. Oleh karena itu, bilok S di sini plus 6. Berarti S mengalami oksidasi atau pertambahan bilok dari plus 4 menjadi plus 6. Maka setengah reaksi oksidasinya adalah SO32- menghasilkan SO42-. Itu adalah langkah pertama, yaitu menuliskan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kemudian langkah berikutnya adalah langkah kedua, menyetarakan unsur-unsur yang mengalami PbO dengan memberikan koefisien yang sesuai. Nah, unsur-unsur yang mengalami PbO, perubahan bilangan oksidasi, adalah tadi Mn, biloknya turun dari plus 7 menjadi plus 4, dan S, biloknya bertambah dari plus 4 menjadi plus 6. Kita setarakan unsur-unsur yang mengalami PbO ini. Perhatikan pada setengah reaksi reduksi ini. Mn di sebelah kiri ada 1 ini. Mn di sebelah kanan juga ada 1. Berarti sudah setara. Sehingga kita tidak perlu memberikan koefisien lagi. Kemudian, perhatikan jumlah S dalam SO32- itu 1. Jumlah S dalam SO42- itu 1. Berarti S sudah setara, sehingga tidak perlu kita setarakan lagi. Dengan demikian, langkah kedua sudah selesai. Langkah berikutnya, yaitu langkah yang ketiga, adalah menyetarakan oksigen dan hidrogen. Oksigen dulu, baru kemudian hidrogen. Oksigen disetarakan
dalam suasana asam ini, oksigen disetarakan dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan H2O. Sebanyak berapa kekurangannya itu. Perhatikan pada setengah reaksi reduksi ini. Jumlah O di sebelah kiri ada 4. Jumlah O sebelah kanan ada 2. Berarti sebelah kanan kekurangan 2 atom oksigen dibandingkan sebelah kiri. Oleh karena itu, di sebelah kanan atau ruas kanan kita tambahkan 2 H2O. Sekarang, O-nya sudah setara. Maka kita setarakan atom H-nya. Nah, dalam suasana asam, atom H disetarakan dengan menambahkan ion H+ sebanyak 2 kali penambahan H2O di ruas yang berlawanan dengan penambahan H2O tadi. Nah, ini di sebelah kanan tadi kita tambahkan 2 H2O. Maka di sebelah kiri kita tambahkan 4H+. Jadi penambahannya 2 kali penambahan H2O. Dari mana 4? Ini kan di sebelah kanan saya sudah ditambahkan 2 H2O tadi. Atom H-nya ada 2 kali 2. Ada 4. Maka di sebelah kiri kita tambahkan 4H+. Kemudian, setengah reaksi oksidasinya kita setarakan O dan H-nya juga. Perhatikan SO32-, O-nya ada 3. SO42-, O-nya ada 4. Berarti sebelah kiri kekurangan 1 O. 1 oksigen dibandingkan sebelah kanan. Maka sebelah kiri kita tambahkan 1 H2O. Kita tambahkan 1 H2O. Nah, sekarang di ruas kanan kekurangan H dibandingkan ruas kiri. Maka atom H-nya kita setarakan dengan menambahkan H+ di sebelah kanan. Sebanyak 2 kali penambahan H2O di sebelah kiri tadi. Berarti sebelah kanan kita tambahkan 2H+. Langkah ketiga selesai. Yaitu menyetarakan oksigen dan hidrogen. Langkah keempat adalah menyetarakan muatan listrik. Ingat, suatu reaksi dikatakan setara apabila memenuhi 2 hal, yaitu setara atom-atomnya dan setara muatan listriknya. Ini atom-atomnya sudah setara. Baik setengah reaksi reduksi maupun setengah reaksi oksidasi tadi, atom-atomnya sudah setara. Langkah selanjutnya adalah menyetarakan muatan listriknya. Nah, muatan listrik disetarakan dengan menambahkan elektron. Pada setengah reaksi reduksi itu penangkapan elektron ditambahkan di sebelah kiri, dituliskan di sebelah kiri. Pada setengah reaksi oksidasi itu pelepasan elektron dituliskan di sebelah kanan, berarti sebelah sini. Bagaimana berapa banyak elektron yang ditambahkan ini? Kita hitung muatan listriknya di kedua ruas. Kita mulai dari setengah reaksi reduksi dulu. Tadi reduksi elektronnya ditambahkan di sebelah kiri. Kita hitung muatan listriknya. Ini min 1 kali 1, min 1. Ini plus 1 kali 4 plus 4. Min 1 tambah 4 plus 3. Sebelah kanan ini senyawa. Jumlah muatannya 0. MnO2 muatannya tidak ada 0. H2O tidak ada muatannya 0. Berarti jumlah muatan sebelah kiri plus 3. Jumlah muatan sebelah kanan 0. Nah, jumlah muatan di kedua ruas ini harus sama. Oleh karena itu kita tambahkan 3 elektron di sebelah kiri. Sehingga muatan listrik sebelah kiri sekarang min 1 ditambah plus 4 ditambah min 3. Dari mana min 3? Elektron itu muatannya min 1. Kalau ada 3 elektron berarti muatannya min 3. Berarti sekarang jumlah muatan listrik sebelah kiri 0. Sebelah kanan juga 0. Sudah setara. Kemudian setengah reaksi oksidasinya. Kita hitung muatan listrik sebelah kiri. SO32-, min 2. H2O 0. Berarti sebelah kiri min 2. Sebelah kanan SO32-,
min 2. 2 plus 2. Berarti min 2 dengan plus 2 jumlahnya 0. Nah, sebelah kiri min 2, sebelah kanan 0. Oleh karena itu, supaya muatan listriknya sama, pada setengah reaksi oksidasi ini kita tambahkan 2 elektron di sebelah kanan. Sehingga muatan listrik sebelah kanan itu minus 2, sama dengan sebelah kiri. Ini kan sama dengan ini. Nah, ini plus 2, ini plus 1, plus 2. Ini 2, ini kali plus 1, plus 2. Ini 2 kali min 1, min 2. Berarti ini saling meniadakan. Yang ini sama dengan ini. Nah, perhatikan bahwa jumlah elektron yang ditambahkan juga dapat dihitung dari perubahan bilangan oksidasinya. Tadi bilangan oksidasi Mn itu plus 7 di sini. Mn di sini plus 4, berarti turun 3. Oleh karena itu, pada setengah reaksi reduksi, kita tambahkan 3 elektron. Karena bilog Mn-nya turun 3. Kemudian, pada setengah reaksi oksidasi tadi, bilog S itu bertambah dari plus 4 menjadi plus 6, berarti naik 2. Oleh karena itu, pada setengah reaksi oksidasinya, kita tambahkan 2 elektron di sebelah kanan. Nah, langkah keempat sudah selesai, yaitu menyetarakan muatan listriknya sudah selesai. Langkah selanjutnya, menyamakan jumlah elektron yang ditangkap pada setengah reaksi reduksi dan jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi dengan mengali silang. Perhatikan, pada setengah reaksi reduksi ditangkap 3 elektron. Pada setengah reaksi oksidasi dilepaskan 2 elektron. Ini sama-sama kita jadikan 6. Jadi, setengah reaksi kita kali silang ya. Setengah reaksi reduksinya kita kalikan 2. Setengah reaksi oksidasinya kita kalikan 3. Supaya jumlah elektron yang ditangkap dan dilepaskan itu sama, yaitu sama-sama 6. Tadi setengah reaksi reduksinya kita kalikan 2, maka ini koefisien MnO4- menjadi 2. Koefisien H+ menjadi 8. Karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Elektronnya menjadi 6. Koefisien MnO2-nya menjadi 2. Koefisien H2O-nya menjadi 4. Kemudian setengah reaksi oksidasinya kita kalikan 3, maka koefisien S32- menjadi 3, koefisien H2O menjadi 3, koefisien SO42- menjadi 3, koefisien H+ menjadi 6, koefisien elektronnya menjadi 6. Langkah yang terakhir, yaitu langkah ke-6, atau mungkin masih langkah ke-5 ya. Nah, yang penting ini langkah terakhir. Sesudah jumlah elektron yang ditangkap pada setengah reaksi reduksi dan jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi sama, maka kedua setengah reaksi ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan untuk mendapatkan
reaksi totalnya. Perhatikan, setelah reaksi reduksi ditambah setengah reaksi oksidasi, reduksi tambah oksidasi, redox. Elektronnya kita eliminasi karena jumlahnya sama di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dalam reaksi totalnya elektronnya tidak ada. MnO fragmen. Bagaimana urutan penulisannya? Kita sesuaikan saja dengan soalnya. Ditambah 3SO 32- ditambah, perhatikan ini ya, pada setengah reaksi reduksi H plusnya di sebelah kiri ada 8, pada setengah reaksi oksidasi H plus sebelah kanan ada 2. Maka yang 8 ini yang lebih besar kita kurangi 6, yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. 8 kurangi 6, 2 ada di sebelah kiri. Pada reaksi totalnya di sebelah kiri terdapat 2H+. Kemudian sebelah kanan hasilnya adalah 2MnO2 plus 3SO 42- plus, perhatikan, pada setengah reaksi reduksi di sebelah kanan ada 4H2O, pada setengah reaksi oksidasi di sebelah kiri ada 3H2O, maka 4H2O di sebelah kanan dikurangi 3H2O di sebelah kiri, tinggal 1H2O di sebelah kanan. Reaksi redoks yang ini sudah setara. Kalau tidak percaya, silakan dicek satu persatu, baik atom-atomnya maupun muatan listriknya. Kita cek dari atom Mn. Sebelah kiri ada 2. 1 kali 2. Sebelah kanan ada 2. 1 kali 2. 2 MnO2. Berarti Mn-nya ada 2. O-nya sebelah kiri 4 kali 2, 8. Ditambah 3 kali 3, 9. 8 tambah 9, 17. Sebelah kanan 2 kali 2, 4. Tambah 4 kali 3, 12. 16 ditambah 1, 17. Hanya S-nya sebelah kiri ada 3, sebelah kanan juga ada 3, hanya sebelah kiri ada 2, sebelah kanan juga ada 2. 2H+ berarti hanya ada 2. Sebelah kanan H2O, 1 H2O berarti hanya ada 2. Maka reaksi redoks ini sudah setara. Demikian penjelasan Bapak tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.